Kata Nabi, bukankah engkau barusan sholat? Ya, bukankah engkau barusan sholat? Ternyata saat sholat itu turun ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita. Quran surah ke-11, Hud, ayat 114. Ya. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at. Ini rumus dalam kehidupan. Kata Allah, tunaikan salat dengan benar. Saya ulangi, tunaikan salat dengan benar. Ada alif lamnya di sini. Kalau tidak ada alif lam berarti Anda boleh bebas menunaikan salat. Mau cepat, mau lambat, khusyuk atau tidak itu terserah. Tapi ketika menggunakan alif lam itu ada ma'rifah khusus. Dan semua kalimat salat di Quran yang bermakna ibadah itu menggunakan alif lam. Ya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah wasta'inu bis sabri was shalah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah aqimis salata liduluki syamsi. Selalu ada alif lamnya. Artinya enggak bisa sembarangan. Ada seorang sahabat Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 751, hadis Muslim nomor hadis 397. Datang kepada Nabi, masuk Masjid Nabawi, salat di samping Nabi. Selesai salat mengucapkan salam, yaminan wa syamalan, kanan dan kirinya dikomentari oleh Nabi. Perhatikan kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Sahabat Nabi salat di samping Nabi di Masjid An-Nabawi. Kata Nabi, Anda belum salat, tidak aman salat Anda. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak salat di Masjid Nabi, tidak pernah melihat Nabi, merasa tenang dengan salatnya. Orang ini berkata, ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Bima ma'na? Ya Rasulullah, saya tidak tahu dengan cara apa lagi saya mesti salat. Karena 3 kali berurut-urut kata Nabi, salah kamu, ulang lagi salatnya. Salah itu, ulang lagi salatnya. 3 kali berturut-turut. Lalu diajarkanlah oleh Nabi. Ya, kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau mau menyempurnakan, kalau ingin salatnya sempurna benar, diajarkan sempurnakan dulu wudu. Begini caranya. Kemudian mulai menghadap kiblat, mulai kemudian bertakbir sampai selesainya. Saat itulah beliau kemudian kita kenal betul sampai hari ini ada sabda yang pernah beliau ucapkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah Anda persis seperti melihat saya sini salat. Jadi kalau Anda benar salat ya kata Quran, ya tunaikan salat dengan benar. Ya, tarafain nahar, baik yang ada di antara ujung siang itu, ya dari mulai subuhnya, zuhurnya, asarnya, kemudian wazulafam minal lail sampai ke maghribnya, sampai ke isyanya. Kalau semua itu benar dikerjakan, itu adalah amal baik yang luar biasa yang bisa, ini poinnya. Innal hasanati, pakai inna itu di situ. Di amalan salat kita saja oleh Quran disebut hasanat dan dijamakkan bentuknya. Hasanat itu kebaikan luar biasa. Kebaikan luar biasa. Dan kata hasan kalau disebutkan di Quran itu seakar dengan ihsan. Ihsan itu kebaikan yang merasa dipersaksikan oleh Allah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ya, di Al-Arba'in nomor hadis kedua itu. Malaikat Jibril turun dari langit sekadar untuk bertanya kepada Nabi. Di antara pertanyaannya dari 4 itu, pertanyaan ketiganya mal ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ya, fa'innahu yarak. Engkau berusaha menjadikan ibadahmu karena Allah. Kalau engkau tak mampu melihatnya, rasakan saat beribadah itu Allah sedang melihat engkau. Jadi kalau orang sholat, merasa dilihat Allah akan malu. Malu kalau sholatnya itu tidak bagus. Anda menghadap manusia saja, kata-katanya ditata rapi supaya tidak salah. Mau bertemu camat saja, Masya Allah, disusun-susun dari malam itu. Supaya nggak keliru proposal disampaikan. Kenapa ketika Anda membawa proposal kehidupan kepada Allah dalam setiap sholatnya, bacaan kita belepotan, ayat-ayat berantakan, Masya Allah, apa tidak malu seperti itu? Sedangkan Allah menyaksikan di hadapan kita. Ya, mau berapa lama lagi waktu kita sholat tidak paham bacaan yang sholat kita ungkapkan? Coba dari sekian sholat yang kita lakukan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jadi tidak mungkin orang akan abai itu. Tidak mungkin kalau dia merasa Allah melihatnya. Mustahil ada orang sholat, merasa dipersaksikan oleh Allah, itu handphonenya masih dia gunakan. Masya Allah. Mustahil orang masuk ke rumah Allah. Anda saja masuk ke rumah orang lain, maka Anda akan jawab. Ya. Setiap keadaan-keadaannya, setiap aturannya, adabnya ada. Masuk, orangnya melihat, tidak mungkin Anda sibuk dengan yang lain. Ini ada orang masuk ke rumah Allah, masih cari Pokemon juga. Allahu Akbar. Itu artinya dia merasa nggak dilihat gitu. Nggak bisa bedakan mana tempat Allah, mana tempat biasa. Sulit. Ada yang salah itu di jiwanya. Ada yang salah gitu kan. Nah, poinnya adalah ketika dikatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan dikerjakan itu langsung berpotensi menghapuskan. Yudhib itu menghilangkan langsung total. Akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan yang pernah terjadi dulu. Pernah terjadi.
Ternyata kalau orang sholatnya benar, di antaranya dosanya bisa terampuni. Karena di antara bacaan sholat itu ada bacaan-bacaan taubat. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 711 yang biasa kita baca itu dari Abu Hurairah. Ya, Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kalau Anda baca itu merasa dilihat oleh Allah, bisa menangis itu jiwa kita itu. Allah bisa di dalam. Ya Allah, kalau hamba dalam sholat ini datang membawa kesalahan dan dosa, mohon jauhkan hamba dari kesalahan hamba dan dosa ini. Sejauh-jauhnya hamba gak ingin lihat, ya Allah, sampai diungkap di akhirat nanti. Seperti engkau pernah jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau kesalahan itu begitu pekat seperti noda melekat pada pakaian, ya Allah, mohon bersihkan kalau perlu dengan air yang sangat dingin. Sambil diingat kesalahan apa itu saat Anda sholat itu yang Anda bawa. Mungkin ketika mau sholat, kelihatannya seperti orang khusyuk, padahal baru membuat menangis istrinya. Atau begitu istri membuat kecewa suaminya, baru bisa melukai anaknya, baru mencela tetangganya. Ketika Anda bawa suasana itu dan merasa, kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, Al-Baqarah 46, dia merasa menghadap Allah dan mungkin diwafatkan saat itu. Ya, agak sedikit mulai malam nih, kalau mendengar kalimat raji'un, 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 apa biasanya yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau Anda mau khusyuk, bayangkan kata Allah, itu mungkin sholat terakhir Anda itu. Ya. Coba, adzan itu artinya apa? Kayak panggilan misalnya. Secara umum disebut panggilan. Yang panggil siapa? Pak Ivan dipanggil Allah. Jangan Pak Ivan lah, yang lain dulu. Pak Irfan sudah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita itu tiap hari dipanggil Allah. Diingatkan, di sini kamu perbaiki hidup dulu. Jangan-jangan kamu wafat sekarang ini. Ya, coba siapkan. Makanya sebelum sholat itu kata Allah, Quran surah 7 ayat 31 itu ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum. Ya, coba kenakan pakaian terbaik yang paling halal. Kemudian Quran surah 5 ayat ke-6 itu, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Coba wudu dengan baik dulu, sempurna dulu. Kenapa? Maaf, jangan-jangan saat Anda mengangkat tangan itu, qadar Allah, ajal Anda tiba. Jadi Anda kembali kepada Allah memakai pakaian yang terbaik, yang halal, yang sudah dalam keadaan berwudu. Masya Allah, tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Ketika sujud itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mau seperti itu? Insya Allah. Nanti subuh ya, insya Allah itu masih ada waktu, masih panjang. Ya, selesaikan dulu kajian, kan kita belum selesai. Gitu ya.